Waktu itu aku lagi ikut kerjaan dokumentasi budaya di sebuah desa tua di Jawa Tengah. Timku terdiri dari 4 orang. Aku sendiri yang bagian dokumentasi visual, Dita bagian wawancara dan narasi, Mas Angga yang megang audio, dan Pak Hartono, seorang peneliti budaya yang udah senior banget. Kami ditugaskan buat ngumpulin data, wawancara warga, dan bikin dokumentasi video soal budaya karawitan dan peninggalan sejarah yang masih tersisa di desa itu. Desanya adem, tenang, dan udaranya bersih. Tapi juga sepi. Terlalu sepi, malah. Hampir nggak ada suara kendaraan, dan kalau malam, cuma terdengar jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Kami nginep di rumah Bu Karsini, seorang janda tua yang ramah banget. Rumahnya nggak terlalu jauh dari pendopo yang katanya peninggalan zaman Mataram. Pendopo itu besar, dari kayu jati tua, atapnya tinggi, dan tiangnya kokoh meski udah kelihatan lapuk. Letaknya di tengah desa, kayak pusatnya. Tapi anehnya, nggak ada yang berani mendekat malam-malam. Siang hari juga sepi. Warga cuma lewat di jalan sampingnya, nggak ada yang benar-benar berhenti atau masuk. Setiap kali aku tanya soal pendopo itu, jawabannya selalu singkat, penuh isyarat, dan kadang malah dibarengin senyum kecut. Udah kosong, Mas. Nggak dipakai lagi. Tapi wajah mereka nggak pernah benar-benar tenang waktu ngomong itu. Malam pertama kami sampai, setelah makan malam dan ngobrol sebentar sama Bu Karsini, aku langsung masuk kamar buat istirahat. Sekitar jam 11 lewat, aku belum juga tidur. Masih rebahan sambil scroll foto-foto yang aku ambil sore tadi. Suasana desa emang fotogenik banget. Banyak ornamen Jawa kuno, gapura dari batu, dan patung-patung kecil yang kelihatan udah ratusan tahun umurnya. Tapi yang paling menarik perhatianku ya pendopo itu. Aku ambil banyak foto dari berbagai sudut. Pas sore hari, sinar matahari dari arah barat bikin siluet pendopo itu kelihatan megah, tapi juga mistis. Jam 12 malam lewat dikit, aku tiba-tiba dengar suara. Awalnya pelan banget, kayak suara angin lewat. Tapi makin lama makin jelas. Nada-nada lembut, pelan, tapi teratur. Gending Jawa. Musik gamelan. Yang biasa dipakai buat wayang atau acara tradisional. Suaranya indah, tapi di tengah malam yang sunyi kayak itu, aku malah bikin bulu kuduku di pinggir ranjang, dan dengerin baik-baik. Itu jelas suara gamelan. Ada gong, ada kenong, dan suara sinden samar-samar. Tapi nggak ada yang nyanyi. Hanya alunan musik. Aku pikir, mungkin ada yang latihan tengah malam? Tapi masa iya? Aku berdiri, buka jendela kamar yang menghadap ke arah jalan utama desa. Dari situ, pendopo kelihatan samar di kejauhan. Gelap. Gak ada lampu. Tapi suara gamelannya jelas datang dari arah situ. Aku sempat mikir buat keluar dan nyamperin, tapi entah kenapa kakiku berat. Ada perasaan gak enak yang tiba-tiba muncul. Bukan takut. Tapi kayak ditahan. Paginya, waktu sarapan bareng Bu Karsini, aku coba nanya sambil pura-pura santai. Bu, semalam ada yang latihan gamelan ya di pendopo? Suaranya bagus banget, saya dengar jelas dari kamar. Reaksi Bu Karsini pelan. Dia langsung berhenti mengaduk teh, matanya menatap kosong keluar jendela, terus pelan-pelan bilang, "Loh, Mas, gamelan dari mana?" "Di sini nggak ada yang punya gamelan." Dek. Aku sempat mikir mungkin aku salah dengar. Tapi aku yakin banget itu suara gamelan. Aku bahkan bisa ngenalin instrumen-instrumennya. Aku tunjukin ke Dita dan Mas Angga waktu mereka bangun, tapi mereka bilang gak dengar apa-apa. Bahkan kamar Mas Angga posisinya persis di sampingku. Hari itu kami lanjut pengambilan gambar di area sekitar pendopo, tapi kami gak masuk ke dalam. Pendoponya dikunci. Ada gembok besar di pintunya. Tapi anehnya, di sekitar pendopo itu hawanya beda. Dingin. Bahkan waktu matahari terik pun, area pendopo tetap terasa lembab dan sejuk. Kayak tempat yang gak pernah kena cahaya langsung. Aku coba tanya ke Pak Hartono, soal sejarah pendopo itu. Beliau cuma bilang, itu salah satu peninggalan dari masa Pakubuwono. Dulu tempat latihan karawitan dan acara ruatan. Tapi sejak zaman penjajahan, banyak cerita mistis di situ. Warga nggak ada yang berani makai lagi. Malam kedua, aku penasaran lagi. Jam 11:30, aku udah duduk di kursi dekat jendela. Aku tunggu. Dan benar, suara itu muncul lagi. Pelan,
lembut, merayap masuk lewat celah jendela. Kali ini lebih jelas. Aku bahkan bisa dengar pola ritmenya. Suara bonang yang nyaring, kenong, kempul, dan suara gong besar setiap beberapa ketukan. Bukan cuma itu. Aku mulai dengar suara langkah. Kayak orang pakai sandal jepit berjalan pelan di atas lantai kayu. Aku keluar kamar, jalan pelan ke ruang tamu. Bu Karsini nggak kelihatan. Lampu ruang depan masih menyala. Aku buka pintu depan. Desa sunyi. Tapi suara itu tetap ada. Dan ya, datang dari arah pendopo. Aku berdiri lama di depan rumah. Hati berdebar. Rasanya kayak dipanggil. Suara gamelan itu seperti menghipnotis. Lembut, tapi kuat. Aku ambil kamera, pasang lensa tele, dan coba intip pendopo dari jauh. Tapi gelap. Gak kelihatan apa-apa. Hanya bayangan besar atapnya, berdiri diam dalam kami ngobrol bareng Pak Hartono, aku cerita soal itu. Beliau diam sejenak, terus bilang, "Mas, kalau sampai 3 kali Mas dengar suara itu, jangan sampai samperin ya. Mending ngungsi dulu dari sini." Aku bingung. Kenapa, Pak? Emang kenapa kalau sampai 3 kali? Beliau ngelus jenggotnya, lalu menjawab, karena itu berarti jeneng sampeyan udah dipanggil. Kalau nekat, nanti sampeyan ikut latihan. Tapi bukan sama manusia. Dita langsung nyaut, latihan apaan, Pak? Pak Hartono nggak jawab. Dia cuma berdiri, ambil rokok, nyalain pelan, dan matanya menatap kosong ke arah pendopo dari kejauhan. Sejak itu, suasana tim kami berubah. Nggak ada yang bercanda lagi. Mas Angga mulai sering mimpi aneh, katanya dia dengar suara sinden nyanyi, tapi pas dia bangun, suara itu masih kedengeran dari luar jendela. Dita jadi pendiam, dan aku mulai ngerasa sesuatu mengikuti tiap langkahku. Tapi yang paling bikin merinding, adalah waktu aku nemu foto yang kuambil sore sebelumnya. Ada satu gambar pendopo dari sudut barat. Pas aku zoom di tengah bayangan tiang pendopo, terlihat samar sosok wanita duduk bersimpuh. Pakai kebaya putih. Rambutnya panjang. Dan mukanya nggak ada. Aku langsung hapus foto itu. Tapi entah kenapa, malam itu suara gamelannya terdengar lebih keras. Dan aku tahu itu panggilan rasa penasaranku belum juga hilang. Malah makin besar. Otakku terus mikir tentang suara gamelan semalam. Suara yang muncul tengah malam, padahal katanya di desa itu nggak ada satupun yang punya gamelan. Logikanya, suara itu dari mana? Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih belum tidur. Di luar rumah, suasana desa sunyi banget. Gak ada suara kendaraan, gak ada suara orang ngobrol. Cuma ada jangkrik yang sesekali berbunyi dan angin yang menyapu pelan daun-daun pisang di belakang rumah. Aku berdiri di depan jendela, sambil sesekali ngintip ke arah pendopo tua yang letaknya gak jauh dari tempatku menginap. Gelap. Tapi bayangan pendoponya masih kelihatan dari siluet lampu jalan yang temaram. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu ambil senter kecil dan HP. Aku putuskan malam ini harus kulihat sendiri. Gak mau aku pulang dari kerjaan ini dengan perasaan setengah-setengah. Lagi pula, aku anak dokumentasi, masa kalah sama rasa takut? Tepat pukul 12 malam, aku keluar rumah pelan-pelan. Gak enak juga bangunin si ibu yang punya rumah. Jalanan tanah di desa itu dingin banget. Aku pelan-pelan menyusuri jalan ke arah pendopo, jantungku berdetak makin kencang tiap kali kakiku nginjak rumput basah. Dan benar aja, makin dekat ke pendopo, suara itu kedengeran lagi. Gamelan. Tapi kali ini bukan cuma satu alat. Lengkap. Seperangkat gamelan Jawa lengkap, yang mainin gending lambat, kayak lagu buat pembukaan pertunjukan wayang semalam suntuk. Suaranya nggak keras, tapi juga nggak pelan. Pas. Pas buat bikin bulu kuduk berdiri di tengah sunyi malam. Aku berdiri tepat di seberang pendopo. Bangunannya megah, tinggi, penuh ukiran kayu jati tua yang warnanya udah kusam. Tapi entah kenapa, malam itu pendopo itu terlihat hidup. Bukan karena lampu, karena jelas-jelas gelap gulita. Tapi karena suara gamelan itu membuatnya seolah-olah ada aktivitas di dalamnya. Padahal jelas-jelas rayap ke samping, nyari celah di antara papan dinding pendopo yang sedikit renggang. Dan disitulah aku melihatnya. Di tengah ruangan kosong, ada satu sosok perempuan duduk bersimpuh. Dia pakai kebaya putih panjang,
Rambutnya hitam pekat dan terurai sampai ke lantai, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Tapi dia bergerak. Tangannya mengarah ke gamelan. Gending masih terdengar, seolah dia sedang memainkannya. Tapi, anehnya, dari posisi aku mengintip, jelas kelihatan kalau tangannya nggak nyentuh alat musik itu. Sama sekali nggak nyentuh. Tangannya hanya melayang-layang di udara, gerakannya pelan, tapi setiap dia menggerakkan jari-jarinya, suara bonang dan saron terdengar jelas, seperti dimainkan beneran. Aku refleks mundur satu langkah. Nggak sengaja kakiku nyenggol potongan ranting kering, bunyinya lumayan keras. Kerlek. Perempuan itu langsung berhenti. Kepalanya pelan-pelan mendongak. Dari celah itu, aku bisa lihat matanya terbuka, besar, tapi kosong. Pucat. Matanya seolah nggak punya cahaya. Tapi arahnya jelas-jelas melihat langsung ke tempat aku berdiri. Aku langsung mundur cepat, tapi tubuhku berat banget. Kakiku seperti ketarik. Serius. Langkahku susah banget digerakin. Kayak ada sesuatu yang narik dari belakang. Aku jatuh ke tanah, badanku dingin, tangan mulai gemetar. Telingaku tiba-tiba berdenging, dan suara gamelan yang tadi pelan, kini berubah. Cepat. Kencang. Seolah-olah ada banyak tangan yang memukul gamelan secara bersamaan, cepat, liar, dan gak beraturan. Tapi tetap membentuk pola gending yang aneh dan mistis. Aku paksa bangun, tapi dunia di sekitarku mulai berputar. Aku sempat lihat ke arah pendopo sekali lagi. Perempuan itu udah nggak duduk di tempatnya. Kosong. Tapi suara gamelan masih ada. Dan detik berikutnya, aku dengar suara langkah dari arah belakang pendopo. Berat, lambat, dan menyeret. Aku nggak mau nunggu. Aku paksa tubuhku berdiri dan lari sekencang-kencangnya balik ke rumah warga tempatku menginap. Nggak peduli lagi kaki lecet atau napas ngos-ngosan. Yang penting aku bisa jauh dari suara itu. Sampai rumah, aku langsung kunci pintu, naik ke kamar, dan sembunyi di bawah selimut kayak anak kecil. Tapi suara gamelannya masih terdengar. Pelan, samar, tapi jelas. Kayak suara itu nempel di telinga. Aku coba buka HP, pengen dengerin musik biar gak fokus ke suara gamelan, tapi anehnya, HP-ku ngelag. Layarnya cuma kedap-kedip, kayak rusak. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku berusaha tidur, tapi mataku susah merem. Kepalaku panas, tapi tubuhku dingin. Dan yang paling bikin aku merinding, aku dengar suara perempuan nyanyi, lirih, dari arah luar jendela. Lagu Jawa, yang bahasanya aku nggak paham sepenuhnya. Tapi nadanya mirip gending yang dipakai buat nembang suluk di pementasan wayang. Suaranya bikin sesak, campuran antara sedih dan marah. Aku nggak berani gerak. Badanku kaku. Kupeluk bantal rat-rat, dan akhirnya aku ketiduran karena aku bangun dengan kepala berat. Langit masih agak gelap, tapi suara ayam udah terdengar. Aku langsung keluar kamar, ketemu ibu pemilik rumah yang lagi nyapu halaman depan. Aku coba basa-basi nanya, "Bu, semalam ibu dengar suara gamelan juga, nggak?" Si ibu langsung berhenti nyapu, wajahnya berubah sedikit tegang. "Mas dengar juga?" Aku cuma ngangguk pelan. Dia lanjut nyapu, tapi nadanya berubah pelan dan serius. "Jangan deket-deket pendopo itu, Mas. Udah banyak yang ngalamin aneh-aneh. Dulu katanya itu tempat latihan penari dan pengrawit zaman kerajaan. Tapi waktu Belanda masuk, banyak yang dibunuh di situ. Di malam-malam tertentu, suara gendingnya suka muncul sendiri. Katanya, mereka masih latihan." Aku diam. Keringat dingin mengalir di pelipis, padahal matahari belum muncul sepenuhnya. Aku mulai sadar, ini bukan hal biasa. Pendopo itu memang gak pernah sepi. Dan mungkin, memang ada sesuatu di sana yang belum selesai. Sesuatu yang menunggu untuk dikenang. Atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat dikatakan. Aku bangun dengan kepala berat. Rasanya kayak semalam habis kebanting pikiran dan ketakutan. Aku duduk di teras rumah ibu yang menampungku itu, ngerasain matahari pagi yang hangat tapi rasanya nggak bisa ngilangin rasa dingin yang masih nempel di tulang. Ibu pemilik rumah cuma ngelirikku sekilas waktu nyuguhin teh manis. Malamnya keluar, "Ya, Mas," katanya datar. Aku cuma bisa angguk pelan, tanpa kata-kata. Tapi aku tahu, tatapan dia tuh kayak tahu aku ngalamin sesuatu. Beberapa jam kemudian aku mutusin buat ketemu langsung sama Pak Lurah.
Beliau udah sepuh, rambut putih semua, tapi posturnya masih tegap. Rumahnya ada di ujung gang, dekat sawah yang katanya dulu jadi tempat jebakan tentara Belanda. Pas aku sampai dan duduk, aku langsung buka obrolan. Pak, saya mau tanya soal pendopo di tengah desa. Pak Lurah diam sebentar. Tatapan matanya tajam, kayak ngukur niatku. Lalu dia tanya, kamu dengar gamelan semalam? Aku angguk. Ngelihat sesuatu? Aku nggak langsung jawab, tapi kayaknya dari ekspresi mukaku, dia udah bisa nebak. Akhirnya dia menghela napas panjang. Dia lalu cerita. Suaranya pelan, tapi setiap katanya ngasih rasa merinding. Pendopo itu katanya dulu tempat latihan gamelan desa, tempat karawitan. Bahkan sebelum zaman Belanda masuk, pendopo itu udah jadi tempat pertunjukan. Dulu ada satu sinden muda, namanya Raras. Orang-orang manggil dia, Embok Raras, meskipun usianya masih 20-an, karena dia udah dianggap sebagai ibu dalam seni karawitan itu. Raras itu suaranya bagus, Mas. Kalau nyinden, bikin yang denger kayak melayang. Tapi hidupnya tragis. Pak Lurah berhenti sejenak. Matanya kosong, kayak lagi ngelihat sesuatu di masa lalu. Waktu itu, zaman Belanda, pendopo itu sempat dikuasai tentara. Mereka nyulik beberapa orang buat dijadiin tumbal atau semacamnya. Embok Raras termasuk salah satunya. Katanya dia disiksa, padahal lagi hamil. Dihajar pas lagi main gamelan, alat musiknya berceceran darah. Aku yang dengar cerita itu langsung merasa mual. Bayangan yang aku lihat semalam, wanita berkebaya putih duduk di depan gamelan, langsung kembali muncul di kepala. Tangannya nggak nyentuh gamelan, tapi suara gamelannya tetap keluar, bisa jadi itu Embok Raras. Setelah peristiwa itu, pendopo dibiarkan kosong. Tapi sejak malam pembantaian itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan suka terdengar sendiri dari dalam pendopo. Kayak ada yang latihan. Tapi nggak ada orang. Dan yang lebih serem kalau ada yang nyoba ngintip, kadang mereka nggak balik. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Maksudnya nggak balik? Beberapa warga, terutama anak muda yang penasaran, kadang nekat ngelihat dari dekat. Besoknya, mereka ketemu di sawah, linglung, ngomong sendiri. Ada juga yang katanya diajak, latihan, sama penunggu pendopo. Tapi pas ditanya siapa yang ngajak, mereka cuma bilang, yang main gamelan. Napasku berat. Rasa penasaran yang aku punya sekarang malah berubah jadi ketakutan. Tapi, anehnya, ada satu sisi dari diriku yang tetap pengen tahu lebih jauh. Pak, ada cara buat ya? Semacam mastiin kebenarannya? Tapi biar aman, Pak Lurah tatap aku lekat-lekat. Lalu dia berdiri, masuk ke dalam rumah, dan balik lagi bawa satu benda kecil. Sebuah gelang benang merah dengan hiasan logam kecil di ujungnya. Ini buat jaga diri. Bukan jimat, tapi simbol perlindungan. Jangan anggap enteng tempat itu. Kalau kamu niat balik ke sana, jangan sendiri. Dan jangan ngomong sembarangan. Aku pegang gelang itu. Rasanya aneh. Hangat di tangan, padahal udara pagi masih dingin. Terus, Mas, ada yang aneh sama kamu? Aku sempat mikir, lalu ingat sesuatu. Semalam, setelah lihat sosok itu, pas tidur, aku mimpi aneh. Kayak masuk ke pendopo. Tapi di situ rame. Banyak orang pakai baju Jawa, main gamelan, ada sinden dan semuanya kayak nggak sadar aku ada di sana. Tapi mereka senyum. Pak Lurah kelihatan makin tegang. Itu bukan mimpi, Mas. Itu undangan. Undangan? Iya. Mereka udah tahu kamu ngeliat. Sekarang kamu diingat. Kalau kamu balik, mereka bisa ngajak kamu ikut latihan. Dan biasanya susah pulang. Aku merasa merinding banget. Rasanya kayak ada beban berat di bahu. Tapi anehnya, masih ada satu bagian dari diriku yang pengen tahu lebih jauh. Mungkin karena aku fotografer, dan udah terlalu lama main di dunia yang penuh visual. Jadi kalau lihat sesuatu yang ganjil, malah jadi makin penasaran. Aku pamit ke Pak Lurah setelah itu. Beliau pesan satu hal penting, kalau suara gamelannya mulai main sendiri lagi, jangan sampai kamu deketin. Dan kalaupun harus motret, jangan motret langsung ke dalam pendopo. Cukup dari jauh. Jangan bikin mereka sadar kamu ngelihat mereka. Malam harinya, aku nggak bisa tidur. Suara gamelan belum kedengeran lagi,
Tapi pikiran tentang Embok Raras dan undangan itu terus muter di kepala. Aku buka laptop, lihat hasil foto-foto dokumentasi dari hari pertama. Foto warga, pasar, sawah, dan akhirnya pendopo. Di salah satu fotoku yang aku ambil pas sore hari, di depan pendopo, kelihatan siluet putih samar banget di balik salah satu pilar. Aku zoom fotonya. Rambut panjang dan seolah-olah lagi nengok ke arah kamera. Padahal waktu itu, pendopo kosong. Aku langsung matiin laptop. Rasanya mual, kayak mau muntah. Tapi yang lebih serem, tiba-tiba suara gamelan itu mulai lagi. Pelan. Suara kenong, bonang, suara sinden lirih kayak nyanyiin tembang Jawa. Tapi kali ini, ada suara tawa kecil, pelan, tapi jelas. Dari arah jendela kamarku. Aku nggak berani ngintip. Aku cuma bisa nutup telinga dan baca doa pelan. Tapi suara itu nggak hilang. Dan malam itu, aku mimpi lagi. Tapi sekarang, aku duduk di antara para penabuh gamelan. Dan di depanku, Embok Raras. Senyum. Rambutnya panjang nutupin perutnya. Dan dia bilang pelan, malam itu, kamu sudah angin terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, tapi belum hujan. Daun-daun pohon jati di sekitar pendopo bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang membuat suasana makin sunyi. Aku berdiri beberapa meter dari pendopo, membawa setangkai bunga kenanga yang kubungkus daun pisang. Di tanganku juga ada botol kecil berisi air bunga dan dupa yang sudah hampir habis terbakar separuh. Aku udah siap mental. Entah kenapa, dalam hati aku ngerasa harus melakukan ini. Mungkin ini bentuk tanggung jawab karena aku udah terlalu dalam ikut campur urusan yang seharusnya nggak aku ganggu. Tapi rasa penasaran ini juga yang bikin aku nggak bisa diam. Aku berdoa dalam hati, pelan dan sungguh-sungguh. Aku minta maaf kalau selama ini aku lancang. Aku bilang niatku cuma ingin tahu, bukan untuk menantang atau meremehkan. Setelah selesai, aku letakkan bunga itu di dekat anak tangga kayu pendopo. Waktu itu aku sendirian, dan jam di ponselku udah menunjukkan pukul 23.47. Aku duduk di salah satu batu dekat situ, nunggu. Gak lama, suara itu datang lagi. Pelan, halus, seperti desir angin yang membawa melodi dari masa lalu. Suara bonang, kendang, saron, semuanya berpadu seperti latihan karawitan yang sesungguhnya. Tapi yang bikin merinding, suara itu muncul dari dalam pendopo yang masih gelap gulita, tanpa satupun cahaya lampu atau api. Seperti malam-malam sebelumnya, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi suara gamelan itu jelas. Sangat jelas. Aku berdiri dan melangkah pelan ke arah pintu pendopo. Langkah kakiku nyaris tak bersuara karena alas kaki sengaja kulepas sejak awal. Aku takut bikin suara yang bisa ganggu, atau malah bikin mereka marah. Begitu sampai di depan, aku lihat pintu pendopo sedikit terbuka. Kayu pintunya tua, dengan bekas ukiran motif Jawa kuno yang mulai pudar dimakan waktu. Suara gamelannya makin keras. Tapi tetap lembut. Tidak menakutkan. Justru seperti memanggil. Aku dorong sedikit pintu itu, dan berderit pelan. Di dalamnya gelap, tapi mataku mulai terbiasa. Dari kejauhan, aku bisa lihat sesosok perempuan duduk tenang di tengah panggung kecil. Ia memakai kebaya putih. Rambutnya panjang, menyentuh lantai kayu. Dia duduk di hadapan seperangkat gamelan, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti sedang khusyuk memainkan sesuatu. Yang bikin aku terpaku, gamelan itu berbunyi tanpa satupun alat yang disentuh. Perempuan itu nggak bergerak. Tapi musik tetap mengalun. Dan anehnya, meski gamelan bunyinya ramai, suasana tetap terasa hening. Sunyi yang aneh. Seolah dunia di luar pendopo berhenti sejenak. Aku nggak bisa bergerak. Kakiku berat. Dan ketika perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, tatapan itu datar. Tidak marah. Tidak sedih. Tapi kosong. Dalam. Dan tiba-tiba, tangannya bergerak pelan. Isyarat yang sangat jelas, dia mengundangku untuk masuk. Untuk duduk bersamanya. Untuk ikut dalam latihan. Dadaku berdebar. Tapi aku nggak bisa bergerak. Bukan karena takut. Tapi seperti tertarik. Seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa penasaran. Aku melangkah 1, 2 langkah. Panggung makin dekat.
Suara gamelan makin keras, tapi tetap seirama. Mistik, tapi indah. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Napas. Dingin. Berat. Seperti ada orang yang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Napasnya terasa menyentuh tengkuku. Dan sebelum aku bisa menoleh, bisikan pelan terdengar di telingaku. Ayo, Mas, kita mulai latihannya. Suara itu lirih, tapi jelas. Seperti suara perempuan tua. Tapi dingin. Aku langsung pingsan. Yang terakhir aku ingat hanyalah tatapan mata kosong Mbok Raras yang seperti menahanku untuk tetap tinggal. Waktu aku sadar, aku udah ada di rumah warga. Di ruang tengah. Banyak orang duduk mengelilingiku, wajah mereka cemas. Ada Pak Lurah, ada ibu pemilik rumah tempat aku nginap, dan beberapa warga lain. Aku masih gemetar. Tubuhku dingin, keringat dingin masih menetes di pelipis. Pak Lurah megang tanganku dan bilang pelan, "Mas, sampean itu tadi ditemukan duduk di tengah pendopo. Sendirian. Tangannya mangku bonang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Untung cepat ketemu sama warga yang lewat." Aku nggak bisa jawab apa-apa. Masih terlalu syok. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku memang udah duduk bareng Mbok Raras. Mungkin bukan secara fisik sepenuhnya, tapi jiwaku seperti ditarik masuk. Entah bagaimana. Tapi pengalaman itu nyata. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku pulang ke kota. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, aku masih suka kebangun tengah malam, keringat dingin, dan telinga berdenging. Dan di kejauhan, aku seperti mendengar denting bonang, lirih memanggil. Aku coba cerita ke temanku, tapi kebanyakan mereka pikir itu cuma mimpi, atau halusinasi. Tapi aku tahu, itu nyata. Beberapa minggu kemudian, aku iseng cari-cari info soal desa itu. Aku nemu arsip lama di internet. Ada foto pendopo itu, waktu zaman Belanda. Dan benar aja, ada catatan bahwa dulunya tempat itu sering dipakai untuk latihan seni karawitan. Dan di salah satu catatan koran tua, tertulis ada kejadian tragis tahun 1949. Seorang sinden bernama Raraswati dibunuh tentara karena dituduh membantu pejuang kemerdekaan. Ia sedang hamil. Dan katanya, malam itu juga, suara gamelan tetap berbunyi, meskipun semua pemainnya udah tiada. Sekarang aku paham, kenapa sampai hari ini pendopo itu nggak pernah sepi. Latihan itu, dan belum pernah benar-benar suara yang sering terdengar tengah malam itu, adalah panggilan. Untuk siapapun yang berani datang. Untuk duduk. Bermain. Dan mungkin, nggak akan pernah pulang lagi. Aku bersyukur masih bisa kembali. Tapi aku tahu, aku nggak sepenuhnya bebas. Karena setiap kali aku mendengar suara gending Jawa, bulu kuduku langsung berdiri. Karena aku tahu, Mbok Raras masih menunggu. Dan latihan itu, masih terus berlangsung. Tanpa akhir.